Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di siang hari ini? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara tetap sehat, selalu semangat, dan senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Amin. Pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan topik kita pada kesempatan ini ialah hati yang bijaksana lebih bernilai dari apapun. Hati yang bijaksana lebih bernilai dari apapun. Bapak Ibu Saudara, teks dan konteks firman Tuhan yang sudah saya bacakan itu terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa tersebut belum ada suatu jaringan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Setiap berita yang beredar itu hanya berlangsung dari mulut ke mulut saja. Dan berita tentang Raja Salomo yang bijaksana, yang melayani Allah yang berkuasa ini terdengar dan sampai juga kepada Ratu Negeri Seba di daerah Arab Selatan yang jaraknya sangat jauh, yaitu sekitar 1.200 mil letaknya ke arah selatan Yerusalem.
Bapak Ibu Saudara, berita tentang Raja Salomo yang begitu bijaksana dan tentang Allah yang disembah oleh Salomo itu menarik perhatian penguasa Seba, dalam hal ini Ratu Seba. Tidak puas hanya mendengar berita tentang Raja Salomo yang bijaksana itu, maka Ratu Seba berketetapan ingin datang berkunjung kepada Raja Salomo untuk dapat melihat langsung dan menyaksikannya sendiri semua berita yang telah ia dengar tersebut. Bapak Ibu Saudara, waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan sejauh 1.200 mil itu adalah sekitar 60 hari, kurang lebih selama 2 bulan. Perjalanan panjang yang harus ditempuh ini bukanlah menjadi penghalang bagi Ratu Seba, karena hatinya sangat merindukan hikmat. Melalui kisah Ratu Seba ini, kita dapat belajar mengenai betapa berharganya nilai kebijaksanaan. Hati yang bijaksana memiliki hikmat. Nilainya melebihi kekayaan materi, melebihi jabatan-jabatan tinggi, bahkan melebihi status sosial, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk memiliki hati yang bijaksana, Ratu Seba menempuh 7 langkah berikut. Yang pertama, rindu mendengar hikmat. Bapak Ibu Saudara, Ratu Seba telah mendengar kabar tentang Raja Salomo yang berelasi dengan nama Tuhan. Informasi yang telah ia dengar itu sangat menarik perhatiannya, sehingga ia mau datang berkunjung ke istana Raja Salomo dan hendak mengujinya dengan teka-teki. Ayat 1. Pada masa itu, Ratu Seba juga dikenal karena kecantikannya, kekayaan, dan kebesarannya yang sangat legendaris. Tampaknya Ratu Seba sudah memiliki segalanya, tetapi Ratu Seba menyadari bahwa semua yang ia miliki itu belum berarti dan belum bernilai baginya. Ia belum merasa puas dengan apa yang telah ia peroleh dan yang telah dilakukannya sebagai seorang ratu. Karena itu hatinya sangat merindukan hati yang bijaksana. Nah, apa yang didengarnya tentang Raja Salomo adalah suatu hal yang belum ia ketahui dan perbuat. Itu yang sangat menarik perhatiannya untuk dapat ia miliki. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam Amsal 10 ayat 15, Amsal 20 ayat 12 dikatakan, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 12. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Amsal 20 ayat 15. Kemudian yang kedua, ia datang dengan rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, Ratu Seba datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Ayat yang kedua, perjalanan dari Arab Selatan menuju Yerusalem dengan membawa rombongan unta untuk melintasi padang pasir sejauh 1.200 mil harus ditempuhnya selama kurang lebih 2 bulan dan dengan biaya yang besar. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Ratu Seba untuk datang dan melihat sendiri segala kebijaksanaan Raja Salomo yang telah didengarnya. Dengan keinginan tahuan yang sangat tinggi dan kehausannya untuk mencari hikmat, Ratu Seba merelakan dirinya untuk menempuh sendiri perjalanan itu. Bapak Ibu Saudara, persiapan yang matang dilakukan untuk meninggalkan istananya sendiri dalam waktu yang cukup lama itu. Ia harus mengatur segala sesuatu pelaksanaan tugas di istananya dengan baik. Ratu ini juga mempersiapkan perjalanannya dengan pasukan pengiring yang sangat besar, para pelayan, dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, serta kayu-kayu cendana yang berkualitas terbaik. Bapak Ibu Saudara, bagi Ratu Seba, hikmat yang hendak ingin diperolehnya itu adalah sebuah kekayaan yang termahal. Bagi dirinya tidak akan ada usaha dan pengorbanan yang sia-sia untuk pencarian dan untuk memperoleh hikmat. Ia rela menghabiskan apapun juga
untuk memperoleh kekayaan hikmat yang tak ternilai harganya. Bersama pasukan pengiringnya ia menempuh perjalanan melintasi padang pasir sekitar 2 bulan lamanya. Sekalipun lama perjalanan itu, sekalipun melelahkan, ratu ini telah siap menempuhnya. Ia melakukan pencarian ini bukan untuk sebuah kesenangan yang fana, tetapi untuk suatu tujuan, yaitu mencari hikmat yang sejati. Amsal 16 ayat yang 16 mengatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, belajar dari orang yang bijaksana. Sejumlah pertanyaan tentang kehidupan dan Tuhan telah disiapkan oleh Ratu Seba supaya dapat ditanyakan langsung ketika ia berbincang-bincang dengan Raja Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat yang ketiga. Semua pertanyaannya yang sulit telah dijawab oleh Raja Salomo, dan tentu tidak ada hal yang sukar bagi Raja Salomo. Semua jawaban-jawaban yang diberikan Salomo itu disimak, diperhatikan, dan didengarkan oleh Ratu Seba dengan baik. Ratu ini mau belajar dari orang yang paling bijaksana pada masa itu. Belajar tentang hikmat Tuhan yang dimiliki Salomo itu tidak melelahkan ratu ini, sebab ratu sangat menginginkannya. Ratu berbahagia mendapatkan hikmat-hikmat yang belum ia ketahui dan miliki. Kemudian yang keempat, melihat melebihi apa yang didengar. Bapak Ibu Saudara, selain mendengarkan semua perkataan hikmat dari Raja Salomo, Ratu Seba juga dapat melihat semua hal tentang kehidupan raja itu. Dengan melihatnya sendiri, ia pun memahami akan hikmat yang telah ia dengar itu. Melihat segala hikmat Salomo dan istananya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Ratu Seba benar-benar terpesona memperhatikan semua itu, dan ia sangat bergembira dapat menyaksikan semuanya. Sungguh sebagai suatu kehormatan baginya dapat melihatnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Ratu Seba mempercayai serta membenarkan semua hal tentang berita yang telah ia dengar tentang hikmat Salomo yang memimpin dengan keadilan dan kebenaran itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, mata Ratu Seba terbuka. Ia menyaksikan semua hikmat itu, tidak ada usaha yang sia-sia. Baginya semua hal yang dilihatnya itu adalah sebuah harta yang sungguh mahal harganya, yang tidak ternilai. Di luar dugaan dan pikirannya tentang semua yang ia telah dengar tentang Salomo, ternyata yang ia lihat itu adalah jauh melebihi dari semua yang ia telah dengarkan. Bukan cuma sekedar cerita saja, tetapi hikmat itu nyata, menjadi kenyataan yang dapat dilihat oleh Ratu Seba sendiri. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu Saudara, berbahagia karena memperoleh hikmat. Betapa menyenangkan hati Ratu Seba dapat melihat sendiri hikmat Salomo itu, bertemu dan berbincang-bincang dengan Raja Salomo, serta melihat semua yang ia dengar itu, walaupun hanya dalam beberapa waktu, telah membuat Ratu Seba bergembira. Luapan kegembiraannya itu diungkapkannya dengan perkataannya kepada Raja Salomo. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, Ratu Seba dapat merasakan kebahagiaan itu bila hidup dalam hikmat Tuhan yang dimiliki Salomo. Suatu kebahagiaan yang belum pernah ia terima sebelumnya telah dirasakannya kini karena telah memperoleh hikmat
Kebahagiaan itu melampaui kebahagiaannya dalam memperoleh harta, emas, dan permata. Ratu Seba terkenal dengan kekayaannya. Di atas kekayaan yang ia miliki itu, ia menyatakan bahwa memperoleh hikmat itu lebih bernilai dari apapun. Maka itu ia mengatakan alangkah bahagianya orang yang memperoleh hikmat. Amsal 3 ayat 13-15 mengatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bapak Ibu Saudara, yang keenam, memuji Tuhan. Apa yang dimiliki oleh Raja Salomo itu bukanlah pengetahuan manusia, bukan pula kepintaran manusia, tetapi segala hal yang dipunyai oleh Salomo itu adalah berasal dari Tuhan. Allah telah memberikan hati yang penuh hikmat, hati yang bijaksana, dan pengertian itu kepada Salomo. Salomo memulai masa pemerintahannya dengan iman dan kasihnya kepada Allah. Salomo telah berdoa memohon hikmat dan hati yang paham, dan Allah berkenan dengan permohonannya ini serta mengabulkannya. Bahkan apa yang tidak diminta Salomo pun Tuhan berikan, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara menyaksikan sendiri hikmat yang dimiliki Salomo itu, maka Ratu Seba pun memuji Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 bagian A, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Yang terakhir, yang ketujuh, bersyukur memperoleh hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo telah memberikan semua hikmat yang dikehendaki dan yang diminta oleh Ratu Seba. Bagi Ratu Seba tidak ada seorang yang begitu bijaksana dan tidak ada Allah yang begitu terkenal seperti yang disembah oleh Raja Salomo. Sebelum kembali pulang, Ratu Seba memberikan begitu banyak hartanya yang telah dipersiapkannya kepada Salomo, karena ia telah memperoleh kekayaan hikmat yang tidak ternilai itu. Kita mungkin sulit membayangkan kekayaan yang dimiliki oleh Ratu Seba, sebab wanita yang termasyhur ini dapat memberikan begitu banyak harta yang sungguh bernilai tinggi kepada Raja Salomo, berupa emas, batu permata, rempah-rempah, dan kayu cendana dalam jumlah yang tidak pernah terdengar. Bapak Ibu Saudara, sebuah pemberian yang sangat besar, dan Alkitab mencatat pada ayat 10 sampai ayat 12 dalam 1 Raja-Raja tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan pemberian Ratu Seba tersebut, Raja Salomo mengerjakan kayu-kayu itu menjadi langkah untuk rumah Tuhan, istana raja, dan juga untuk menjadi kecapi dan gambus. Itu berarti pemberian Ratu Seba kepada Salomo sangatlah besar jumlahnya. Bagi Ratu Seba, semua pemberian itu telah melebihi dari apa yang diperoleh, yaitu kini ia memiliki pengenalan yang sejati akan Allah dan hikmat yang menyertainya, dan tidak ada harga yang dapat menyamai pengenalan akan Tuhan, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Melimpahnya harta-harta yang diberikannya kepada Salomo tidak bisa menandingi hikmat dan pengertian yang baru didapatkannya akan Allah. Ia bersyukur atas hikmat yang tak ternilai harganya. Ia kembali pulang ke negerinya melintasi padang pasir sejauh 1.200 mil dengan membawa harta pusaka yang tak ternilai, yaitu hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, dan ia sudah dipenuhi oleh pengenalan akan Allah. Bapak Ibu Saudara, menyenangkan bila kita melakukan perjalanan pencarian hikmat seperti yang Ratu Seba lakukan. Kita patut bersyukur dan memuji Tuhan, sebab Ratu Seba telah menunjukkan kepada kita betapa berharga dan mahalnya nilai hikmat atau kebijaksanaan itu. Hikmat lebih bernilai dari apapun juga. Untuk memperoleh hikmat, kita harus memiliki kerinduan untuk mendengar hikmat, mencari hikmat dengan rela berkorban, mau belajar, melihat dan mengalami sendiri akan hikmat Tuhan, memperoleh kebahagiaan karena hikmat, dan memuji Tuhan serta bersyukur
atas hikmat yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mendapatkan hikmat itu memang tidak gampang, sebab hanya akan diperoleh oleh mereka yang dengan tekun mencarinya dan yang bersedia membayar harganya. Hubungan pribadi dengan Allah adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam memperoleh hikmat sejati. Kita dapat menerima hikmat dengan menghampiri Allah dan memohonnya dengan iman. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, hidup pada zaman ini semuanya serba instan. Kita hidup dalam masyarakat yang tergesa-gesa, bahkan manusia cenderung menginginkan segala sesuatu tanpa usaha. Menghadapi berbagai macam tantangan dan tekanan hidup yang begitu kompleks, kita sangat memerlukan hikmat Tuhan supaya dapat menghadapi setiap persoalan itu dengan baik dan tidak menjauhkan kita dari kasih Tuhan dan berkat-Nya. Kita perlu cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara spiritual. Sebagaimana Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, supaya kita memiliki hati yang bijaksana, yang nilainya lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.